Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran produk cake dan kue Indonesia. Video ini akan menjelaskan tentang materi kue Indonesia yang berbahan dasar beras dan tepung beras. Simak videonya ya. Dalam video ini, poin-poin yang akan saya paparkan adalah: yang pertama, pengertian kue Indonesia. Kedua, jenis kue Indonesia. Yang ketiga, fungsi kue Indonesia. Keempat, macam-macam kue Indonesia dari beras dan tepung beras. Kelima, karakteristik beras dan tepung beras. Dan yang terakhir, penyajian kue Indonesia. Jadi, apa itu kue Indonesia? Kue Indonesia adalah makanan ringan atau jajanan yang dibuat dari campuran berbagai bahan pangan, salah satunya yaitu beras dan tepung beras yang kemudian diolah sehingga memiliki bentuk dan jenis yang beraneka ragam. Jenis kue Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan kandungan air, ukuran atau bentuk, dan teknik pengolahan. Berdasarkan kandungan airnya, kue Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu kue basah dan kue kering. Lalu berdasarkan ukuran atau bentuk, kue Indonesia dibagi menjadi kue besar dan kue kecil. Sedangkan berdasarkan pengolahannya, kue Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu direbus, dikukus, digoreng, dan dipanggang. Lalu, apa fungsi kue Indonesia? Fungsi kue Indonesia ada 2. Yang pertama yaitu sebagai snack atau makanan ringan yang biasanya disajikan dengan minuman teh atau kopi atau minuman dingin. Fungsi yang kedua yaitu sebagai simbol pada perayaan atau selamatan. Contohnya pada acara syukuran nikahan dan apem yang disajikan pada acara hajat atau kirim doa pada keluarga atau kerabat yang meninggal. Materi selanjutnya adalah tentang macam-macam kue Indonesia dari beras dan tepung beras. Salah satu contoh kue Indonesia yang terbuat dari beras adalah arem-arem. Biasanya di dalam arem-arem terdapat isian yang berfungsi seperti lauk pauk yang membuatnya dapat disantap tanpa makanan pendamping lain. Jenis isian arem-arem amat beragam, yaitu dapat berupa arem-arem isi ampela ati, daging ayam maupun sayur tempe. Kemudian, macam-macam kue Indonesia yang terbuat dari tepung beras contohnya yaitu kue cucur, carabikang, kue lapis, kue talam, dan nagasari. Macam-macam kue tersebut diolah dengan teknik yang berbeda-beda. Teknik olah yang biasa digunakan dalam pengolahan kue Indonesia adalah: yang pertama yaitu dikukus. Contoh kue Indonesia dengan teknik olah dikukus yaitu arem-arem, nagasari, kue talam, dan lain-lain. Lalu teknik yang kedua yaitu direbus. Kue Indonesia dengan teknik olah direbus misalnya yaitu klepon. Teknik olah selanjutnya yaitu dipanggang, dan yang terakhir yaitu teknik olah dengan cara menggoreng. Contoh kue Indonesia yang diolah dengan teknik ini adalah kue cucur, pukis, dan lain-lain. Untuk menghasilkan produk kue Indonesia yang baik, maka dibutuhkan bahan-bahan yang berkualitas, terutama bahan utama yang digunakan. Lalu,
bagaimanakah karakteristik beras dan tepung beras yang baik? Karakteristik beras yang baik adalah yang pertama, butiran beras utuh dan keras. Yang kedua, beras tidak berkutu. Biasanya, beras yang ada kutunya menandakan bahwa beras tersebut sudah disimpan terlalu lama. Ciri yang ketiga adalah tidak ada jamur, dan yang terakhir yaitu bau beras tidak apek. Kemudian, karakteristik tepung beras yang layak digunakan untuk membuat kue adalah: yang pertama, kemasan beras tidak rusak. Karena jika kemasan rusak, maka biasanya produk di dalamnya sudah terkontaminasi dengan bakteri atau sejenisnya. Ciri yang lainnya sama seperti beras, yaitu tidak ada kutu dan baunya tidak apek. Hal tersebut menandakan bahwa tepung beras masih baru dan kemasannya masih baik. Lalu, bagaimanakah cara penyajian kue Indonesia? Penyajian kue Indonesia ada dua cara. Cara yang pertama yaitu menggunakan tampah. Sebelum digunakan, tampah dapat dihias terlebih dahulu dengan pita maupun daun pisang. Lalu, kue-kue diletakkan di atasnya dan disusun secara rapi agar terlihat menarik. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan piring. Bila piring yang digunakan polos atau tidak bermotif, maka dalam penyajiannya perlu ditambahkan garnish sebagai hiasan. Sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.